air 3 tahun terakhir ini, bapak-bapak ibu-ibu, Kristen fobia itu atau sentimen anti Kristen lah, itu lumayan parah di negara kita. Tidak di semua wilayah, of course, Pak Gem. Wilayah tengah, wilayah timur lumayan kondusif. Banyak kasus intoleransi itu terjadi di waktu Indonesia bagian barat, di WIB. Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, sama yang paling ujung saya nggak usah sebut namanya lah, udah itu kalau udah no comment lah gitu kan. Jadi mungkin nih umat Islam di provinsi-provinsi ini mungkin memang lebih keras, lebih fanatik dan lebih keras. Nah itu yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. Adalah spesifik ya untuk masyarakat Sumatera Barat etnis Minangkabau. Pada hari ini kami dari DPP Ikatan Keluarga Minang ya, di sini hadir Pak Sekjen Pak Braditya Timolevi. Kami mendampingi Pak Braditya Timolevi untuk mengajukan laporan polisi secara resmi kepada terduga, yaitu saudara yang bernama Permadi Arya alias Abu Janda ya, di mana kami laporkan dengan dugaan tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Buat Abu Janda alias Abu Gosok, kamu di mana? Kalau ku dapat kamu, ku karungi kamu kalau ku dapat, iya. Ingat memang itu ya, kalau ku dapat ku karungi kamu. Abu Janda itu dilindungi oleh orang-orang politika, betul Kak. Dia itu tim suksesnya Jokowi 2019, kayak dilindungi ataupun dia punya akses, saya juga nggak tahu kayak. Dan dia juga dekat sama jadi dia boleh Kak menghina suku manapun dan dia tidak akan penjara. Dia kebal hukum Kak, udah berkali-kali begitu ya Kak ya gitu ya. Jadi Kak gitu ya, kalau hukum gak bekerja, bagaimana seharusnya Abu Janda Kak? Karena lama-lama dibiarkan Kak, dia itu bisa mengadu domba antar agama, antar suku, bahaya. Hukum pertama ya Kak ya, orang yang terdekat lingkaran kekuasaan Kak itu tidak akan pernah dihukum ya Kak ya. Jadi dia bebas menghina agama apapun, bebas mengadu domba, bebas Kak. Inilah Indonesia, dan kita sebagai rakyatnya harus terima itu Kak. Dia bebas Kak, bebas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah akhirnya ya Abu Janda dilaporkan ke polisi buntut pidatonya ya di berbagai gereja di Amerika Serikat yang menyinggung yaitu Sumatera Barat, Jawa Barat paling intoleran dan barbar, sehingga ini memicu kemarahan publik dan pada akhirnya pun dilaporkan ke polisi oleh anggota DPR Andre Rosiade yang merupakan kader Gerindra. Nah, banyak masyarakat mempertanyakan kalau Abu Janda tak jadi tersangka setelah dilaporkan ya. Yang melaporkan ini bukan kaleng-kaleng, yaitu anggota DPR langsung dari Partai Gerindra, yaitu Andre Rosiade. Kalau Abu Janda belum juga jadi tersangka, maka penegakan hukum di Indonesia runtuh. Nah, ada daftar ya kasus Abu Janda yang pernah dilaporkan. Yang pertama, penghinaan terhadap bendera Tauhid pada tahun 2018, penyebaran berita bohong atau hoax ujaran kebencian ya terhadap aksi bela Tauhid 2018, ujaran kebencian atau SARA, dan penistaan agama yaitu teroris punya agama Islam pada tahun 2019. Pencemaran nama baik Ustadz Maher At-Walibi ya almarhum pada tahun 2019 juga. Penistaan agama dan ujaran kebencian Islam arogan dan pendatang 2021. Ada juga ujaran rasisme terhadap Natalius Pigai pada tahun 2021. Waktu itu dia akhirnya ketemu ya sama Natalius Pigai yang dimediasi oleh Dasko. Ada juga penghasutan antar umat beragama hoax via potong ceramah Yusuf Kala. Nah, yang terakhir ini ujaran kebencian atau SARA ya, menyinggung masyarakat Sumatera Barat dan Jawa Barat. Begitu banyak kasus-kasus Abu Janda bahkan sudah dilaporkan, tetapi Abu Janda ini tidak pernah menjadi tersangka. Laporan sudah diterima dengan surat tanda terima laporan nomor STTL 2/230/5/2026 Bareskrim. Ini laporannya. Jadi
Nah, adapun dasar laporan ini adalah terhadap pidato yang dilakukan, yang diduga dilakukan di suatu tempat ya, di depan suatu tempat ibadah ya, yang kemungkinan besar berada di luar negeri ya, kemungkinan ada di Amerika Serikat kalau nggak salah, di daerah Philadelphia ya. Nah, di situ pidato secara lengkap ada sekitar 9 menit kita dengar di beberapa akun TikTok maupun akun media sosial yang sudah beredar luas di masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan di mana ada kata-kata yang spesifik menyerang atau memberikan ujaran kebencian kepada etnis tertentu, yaitu masyarakat Sumatera Barat, yang mana etnis Minangkabau berasal dari Sumatera Barat, sebagian besar adalah etnis Minangkabau ya, di mana di sini disebutkan bahwa masyarakat yang daerah intoleran itu ya, Sumbar, Jabar, itu yang ada barbar di belakang itu dianggap masyarakat barbar, seolah itu orang barbar di sana. Jadi mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari barbar itu jelas ya, bahwa tidak beradab, kejam, dan manusia yang tidak berperadaban gitu ya. Nah, ini menurut kami sangat menusuk hati dan kalbu masyarakat suku Minangkabau, yang mana masyarakat suku Minangkabau berlandaskan pada asas falsafah adat yang tinggi ya, alam takamang jadi dulu, adat pasan di saraf pasan di kita belah. Kami menjunjung tinggi ya peradaban dan persatuan dan kesatuan. Masyarakat Minangkabau sebagai salah satu suku yang ada di Indonesia ya, merupakan suku yang cinta toleransi. Selama ini untuk masalah toleransi, Sumatera Barat tidak ada masalah besar soal toleransi. Yang ada masalah ini dibesar-besarkan. Pada saat ini pemerintah sedang lagi fokus untuk membenahi ekonomi, namun kita mengkhawatirkan ada pihak-pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana dengan memancing adanya adu domba antar suku di Indonesia ini dan maupun agama ya. Ini merupakan satu yang sangat membahayakan. Nah, Ketua Umum kami Bapak Andre Rosiade sangat konsen persoalan ini, karena persoalan ini sudah menjadi hebohan di mana-mana ya. Jadi kita di DPP IKM ini ada di seluruh Indonesia dengan sekitar 34 DPW dan sekitar 292 DPD dan DPC, sehingga ini mau nggak mau kami terpaksa melaporkan ini untuk mencegah ya adanya tindakan main hakim sendiri dari masyarakat Sumatera Barat. Dan kita ada di mana-mana ya, diaspora Minangkabau ini ada di mana-mana, bahkan ada di luar negeri. Kita khawatirkan terjadi tindakan main hakim sendiri. Oleh karena itu kita mempercayakan proses ini melalui proses hukum, dan kita berharap ya pihak kepolisian sebagai pihak berwajib dapat segera memproses ini secara transparan, profesional dan proporsional, sehingga ya keresahan masyarakat kita ini bisa terjawab dengan baik. Bang, bukti apa aja bang yang dibawa bang? Bukti-buktinya yang dibawa tadi. Ya. Adapun bukti-bukti yang kita bawa ada salah satu adanya video di akun TikTok ya, akun TikTok atas nama pengharapan kekal ya, itu salah satu bukti ya, karena banyak akun-akun yang beredar pada saat ini. Dan ditambah kita juga ada 2 orang saksi, yaitu satu dari Nini Mama, satu dari masyarakat perantau Minangkabau. Nah, silakan kalau ada pertanyaan dari saya. Mungkin mencoba untuk menguji yang bersangkutan sendiri untuk mengklarifikasi omongannya. Pada saat ini kami tidak mengetahui ya di mana keberadaannya Pak Bupati Arya. Namun reaksi dari masyarakat sudah sangat luas, sehingga ini perlu diredam segera, sehingga kita menempuh jalur hukumnya adalah bagian dari bentuk bahwa kecintaan masyarakat Sumatera Barat atau suku Minangkabau kepada perdamaian gitu ya. Sehingga kita berharap tidak ada terjadi main hakim sendiri atau yang menimbulkan kerusuhan secara anarkis di mana-mana. Ya. Tadi Ada pemanggilan nggak Pak dari pihak Ade Permana tersebut? ya, kita berharap dengan laporan polisi ini kan sudah resmi ya, sehingga kita berharap nanti pihak Permadi Arya atau alias Abu Janda ini menghormati proses hukum yang berlaku, supaya ini masyarakat percaya gitu bahwa hukum itu juga tajam terhadap orang-orang seperti dia. Karena selama ini sepertinya banyak laporan-laporan yang masyarakat merasakan terlayani dengan baik. Dan kami menjunjung tinggi pihak kepolisian yang telah memproses dan menerima laporan kami pada hari ini. Terima kasih. Oke ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, teman-teman. Oke. Abu Janda semakin merajalela, dikasih panggung sama saudara-saudara kita dari non, maka dia berbicara seenak hatinya, seenak udelnya. Wahai kawan-kawan kami, saudara kami, untuk apa kalian kasih panggung manusia-manusia laknat seperti ini yang memecah belah bangsa?
ratusan ribuan laporan kepolisian kepada Abu Jondo ini dan tidak pernah terselesaikan dengan baik. Dia melenggang kangkung seolah-olah dia berada di atas hukum. Kenapa bisa seperti itu? Saya kok agak bertanya, apakah dia ini dipelihara atau memang sengaja dibiarkan untuk memecah belah bangsa? Kami yang tinggal di Aceh ini memang tidak disebut di Jawa Barat, Sumatera Barat yang katanya barbar. Sakit hati kami mendengarnya. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar. Berarti dia ya secara eksplisit menyatakan yang mayoritas Islam itu barbar katanya. Sekarang ku bilang sama kalian, saudaraku Jawa Barat, Sumatera Barat, kalian kawal kasus ini sampai selesai. Jangan kasih lepas. Jangan takut sama termul. Gaskan terus. Kapan lagi kasih pelajaran manusia-manusia laknat seperti ini? Gas! Macam apa ini? Hukum macam apa ini? Kenapa Abu Janda tidak juga ditangkap? Padahal sudah jelas diduga atau dugaan atau patut diduga melanggar pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 UU ITE, pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 UU ITE, dan juga KUHP pasal 310, 311 KUHP, pasal 156A KUHP mengenai tindak pidana penodaan atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Ya, jelas-jelas dia yang mengaku Islam, memakai baju bertanda salib dan menghina Islam. Ya, menghina. Dan ini juga ada terkait dengan SARA loh, terkait dengan dia singgung warga Jawa Barat, warga Sumatera Barat yang dianggap barbar. Ya, ini sudah jelas-jelas pasal 28 ayat 2 UU ITE, pasal 32 junto pasal 48 UU ITE, jelas-jelas pasal 243 tentang penghasutan, ujaran kebencian. Kenapa sih aparat penegak hukum tidak menangkap Abu Janda? Proses. Kalau saya jadi warga Sumbar, warga Jabar, saya akan buat laporan polisi. Ini negara hukum. Jangan hanya slogan negara hukum, tapi tegakkan hukum, tegakkan keadilan. Rakyat butuh kepastian hukum. Yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini, Bang. Saya nggak habis pikir ya, manusia seperti ini bebas bicara seenaknya aja, ya, bicara menghina suku, memecah belah anak bangsa. Dan kalian, hai orang Minang, orang kampung Hambo, kok dia maju dibilang orang Sumatera Barat itu barbar, padahal orang Sumatera Barat itu banyak melahirkan ulama, banyak hafiz Al-Quran. Kok diam aja kalian? Dan orang Jawa Barat, kumaha atuh? Jangan cicing wae. Sudah dibilang Jawa Barat barbar. Kok diam aja ya? KDM juga. Ini nggak bisa dibiarkan orang-orang seperti ini ya. Dan dia seenaknya aja bicara, bebas saja. Ayolah kalian laki-laki yang merasa orang Minang, orang Jawa Barat yang laki-laki, ayo lawan orang ini. Mohon maaf ya, saya terpaksa bicara seperti ini. Ini orang sudah kelewatan sekali. Seperti dia merasa dia dipelihara rezim gitu loh. Seenaknya aja dia bicara seperti itu. Ya, ayo kalian bergerak untuk ngatasin orang seperti ini. Abu Janda itu termasuk makhluk langka. Karena dia makhluk langka, maka dia termasuk spesies yang harus dilindungi. Dan sulit tersentuh oleh hukum karena dia bersatunya duduk barengnya dengan penguasa. Jadi solusinya gampang. Kalau Anda menemukan Abu Janda di jalan, langsung digeprek kayak ayam geprek. Anda puas, di penjara juga. Hitung-hitungi paratan dosa. Nyakiti deui ka para dulur, kepala warga. Lamun ada Abu Janda di Banten, khususnya di daerah Paneglang, Rangkas, Serang, hubungi kula hayang nyahota karena getih Abu Janda berem nonta hejo atau biru, DM langsung kakula lamun aya info Abu Janda di sekitar Banten, terutama Pandeglang, Rangkas, Pandeglang atau Japri ya. Kurang ajar sih, bawa-bawa suku, agama sekaligus guys. Bayangin aja tuh, di Indonesia ini ada sekitar 280 juta penduduk. Masa sih kita kalah dengan satu orang ini? Soalnya kelakuan orang ini bukan kali ini aja, tapi udah sering banget bikin gaduh.
Tapi kali ini jangan sampai lolos sih, harus dikasih efek jera nih. Resbob aja yang kemarin menyinggung salah satu suku di Jawa Barat, akhirnya masuk penjara juga kan? Sampai-sampai dicari loh sama warga Jabar, kalau nggak salah sampai didatangin ke rumahnya loh. Sebenarnya si Abu Janda ini lebih parah daripada Resbob. Bayangkan aja, bukan satu suku yang dia senggol, tapi dua suku sekaligus, Sumbar dan Jabar loh. Kayaknya kalau si Abu ini dibuat seperti Resbob kemarin, kayaknya baru bisa jera deh. Yuk kita dorong masyarakat membuat laporan sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa, ada yang tahu nggak guys alamatnya, mana tahu kita bisa silaturahmi kan bareng-bareng ke sana rame-rame. Gimana menurut teman-teman? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Nih ya, kita baca apa sih arti kata barbar itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata dasar barbar berarti tidak beradab, yang merujuk pada sifat atau perilaku yang kasar, kejam, dan tidak mengenal aturan. Wah, masa sih kita sebagai orang Jabar dan juga Sumbar mau dikata-katai seperti itu oleh Abu Janda ini, yang dia bilang barbar itu loh. Emang harus dikasih pelajaran sih orang ini. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Umat Islam di provinsi-provinsi ini mungkin memang lebih keras. Yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. Lihat bagaimana provokasi-provokasi dia dengan mengatakan umat Islam di Jawa Barat, Sumatera Barat, orang-orang barbar. Lebih lengkapnya lagi, dia mengatakan umat Islam di Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Aceh adalah orang-orang anti-Kristen, Kristenfobia, intoleran ya. Lihat bagaimana dia melakukan provokasi seperti ini. Tokoh-tokoh dari daerah-daerah yang disebutkannya. Mana marwah kalian ketika daerah kalian disebut seperti itu? Mana marwah kalian? Dan kalian yang masih memberikan ruang bagi dia, memberikan panggung bagi dia, apa tujuan kalian? Dan terakhir, kalau yang ini pun dia masih selamat, tak juga mempan bisa masuk penjara, kami menduga seberapa kuat sebenarnya backing di belakang dia. Si Abu Janda itu sudah jelas-jelas mendiskreditkan agama Islam ya. Terus dia juga rasis ya, dia kena sara itu. Pertama dia mendiskreditkan Islam, lalu suku bangsa Jabar dan Sumbar, Sunda ya, Sumatera Barat sana. Dia sudah menghina dan melecehkan. Dia ini kan kafir, orang kafaro si Abu Janda ini. Kita lihat pemerintah mengambil tindakan. Kita lihat aja. Kalau enggak, untuk siapapun umat Muslim di Indonesia ketemu orang ini halal darahnya, udah nggak usah mikir kok pemerintah tidak menindaklanjuti hal ini. Halal darah yang namanya si Abu Janda. Ya, dia sudah menghina agama kita, oke? Takbir. Wah, parah lu Abu Janda. Orang Jawa Barat lu bilang barbar, orang Sumbar lu bilang barbar. Provinsi yang ada barbarnya, Islamnya barbar. Wah, kacau lo. Kacau lo Abu Janda. Gua nggak terima. Lu tuh sebenarnya Islam apa sih? Bingung gua. Lu ngaku paling Islam, tapi semua orang Islam lu pojokin. Gimana sih Abu Janda? Ntar lama-lama lu gue sikat juga ya. Lama-lama Abu Janda gue sikat juga nih. Ya gue kesel banget ngeliatnya. Oh, ulahnya tuh kayak orang apa ya? Kayak orang nggak waras gitu loh. Abu Janda. Lu tuh sebenarnya apa sih? Kalau memang lu mau dakwah, mau syiar, jangan lu ngaku Islam tapi lu jelekin Islam. Lu syiar aja, nggak ada yang larang kok. Lu mau jadi bajingan juga bebas di negara ini. Asal lu kuat tahan hukum aja. Gitu. Tapi jangan songong Abu Janda. Lu sekarang nyindir orang Sumatera Barat. Lu sekarang sindir orang Jawa Barat. Islamnya barbar. Di mana Islamnya barbar? Gue tinggal di Jawa Barat nggak ada tuh Islam barbar. Gue punya beberapa gedung di Jawa Barat nggak ada tuh yang barbar. Jangan begitulah Abu Janda. Ya. Lu seakan-akan menjadi alat untuk mengadu domba antara umat Kristiani sama umat Islam. Lu pidato pakai salib. Lu ngomong-ngomongin Islam jelek. Ya. Ntar lu pidato pakai kopiah, lu ngomong-ngomongin ini, lu kayaknya ngadu domba, jangan-jangan lu nih komunis apa Yahudi terselubung ya, lu ngadu domba antara Islam dan Kristen. Ntar lama-lama gue sikat juga nih Abu Janda nih ya, ngomongnya songong banget bacot lu. Yang bisa keluar-keluar kayak lu tuh gue juga bisa, ya, yang bisa marah-marah kayak lu gue lebih bisa Abu Janda. Di mana Sumatera Barat, di mana Jawa Barat itu barbarnya, di mana letaknya, coba lu jelasin. Coba tolong orang Jawa Barat sama Sumatera Barat ini laporin Abu Janda nih.
Laporin. Kali ini tolong polisi ya. Tangkap Abu Janda kalau memang dia terbukti. Abu Janda lu gua tantang ya. Gua tantang lu. Sekarang lu jadi musuh gua. Makasih. Berikut pernyataan Abu Janda yang menyebut sebagian umat Islam di Sumbar dan Jabar barbar, tuai kecaman publik. Islam di provinsi-provinsi ini mungkin memang lebih keras. Yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. Abu Janda, lo nggak bosen-bosen ya buat gua marah sama orang-orang? Abu Janda, masa ya lo bilang Jawa Barat yang provinsi yang ada barbarnya itu orang barbar? Lo nggak takut sama kita semua? Janda, Abu Janda, lo mau berantem sama gua, Abu Janda? Kalau seandainya gua boleh injek leher lo, Abu Janda, gua udah injek leher lo, Abu Janda. LBH Josal bantu rakyat siap seret Abu Janda ke Mabes Polri. Kali ini Abu Janda memang kena batunya ya. Karena Abu Janda ini selalu membuat kegaduhan. Ini bukan persoalan antar agama ya, tidak. Tetapi Abu Janda ini sudah sengaja membenturkan suku ya, yang ada di negeri ini, antara lain suku Minang Sumatera Barat dan masyarakat Sunda Jawa Barat, membenturkan dengan kelompok tertentu ya, dan ini berbahaya sekali. Memang sudah tepat apabila Abu Janda ini segera diproses secara hukum, karena kalau tidak ini bisa menyulut kegaduhan yang besar, kegaduhan yang luar biasa, kemarahan yang luar biasa. Jadi saya kira harus segera. Kali ini Abu Janda mungkin kena batunya. Saya khawatir diduga Abu Janda ini mulai baru pintar main ke luar negeri ya. Jadi jangan-jangan ada pesanan dari luar sono untuk membuat gaduh NKRI. Maka kita harus waspada terhadap Abu Janda yang gesturnya saja kita sangat tidak tertarik, yaitu petentang-petenteng. Ini harus segera diselesaikan. Bahkan pemerintah, Pak Presiden Prabowo harus segera mendukung proses ini atau menginstruksikan supaya proses ini segera diselesaikan. Khawatir ini menyulut kegaduhan besar-besaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permadi Arya alias Abu Janda, mulutmu harimaumu. Anda kalau berbicara tentang ranah Minang atau orang Minang, tolong hati-hati. Anda udah terlalu jauh ikut campur urusan ranah Minang. Seenaknya Anda bilang orang Minang ini barbar, intoleran, anti toleransi. Di mana letaknya kami orang Minang ini anti toleransi? Bukankah selama ini kami sangat toleransi, hidup rukun antar umat beragama, menjunjung tinggi nilai moral Pancasila, hormat menghormati, harga menghargai. Saya harap Anda segera dipenjara, dihukum seberat-beratnya, karena Anda telah sangat melukai jutaan hati dan perasaan orang Minang. Bagi yang suka jangan lupa like, komen dan bagikan. Terima kasih.